Di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi. Ya, mengapa daftar isi itu penting? Karena di daftar isi dalam sebuah buku, dalam sebuah jurnal, dalam sebuah penelitian skripsi, tesis, disertasi, atau mungkin proposal kalian. Di situ seorang pembaca bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam jurnal atau proposal atau apapun itu ya. Karena dengan mengetahui daftar isi, pembaca juga bisa mengetahui poin-poin yang akan dibaca harus menuju ke halaman berapa. Kira-kira seperti itu. Makanya kenapa daftar isi itu penting ya. Khususnya untuk yang sedang mengerjakan penelitian. Sampai sekarang masih ada yang membuat daftar isi itu masih menggunakan cara yang lucu ya. Di daftar isi itu kan biasanya ada titik-titiknya itu. Nah, titik-titiknya itu masih diketik titik sampai pojok gitu ya. Jelas saja ya, itu membuat daftar isi yang lucu. Kenapa kok lucu? Hari gini ya masih membuat daftar isi dengan cara seperti itu. Makanya kali ini saya membahas khusus bagaimana cara membuat daftar isi. Oke, kita langsung saja menuju ke bagaimana cara membuat daftar isi. Oke, untuk membuat daftar isi, poin-poin yang perlu saya bahas. Yang pertama, ya ini masih berhubungan dengan daftar isi ya. Yang pertama yang saya ingin bahas adalah bullet and numbering. Bullet itu apa? Ya ini, bullet itu adalah semacam kayak tanda gitu ya, atau icon. Icon yang memang biasa digunakan untuk urutan gitu ya. Urutan mungkin dari nomor 1 kemudian 1 masih ada breakdownnya lagi. Nah itu biasanya menggunakan bullet. Lah di sini kita tinggal memilih saja gitu ya. Tentunya masih ada di golongan menu home, kemudian di sini di bagian paragraf di pojok kirinya ini di sini ada bullet ya. Nah di sini kita tinggal pilih defaultnya seperti ini. Defaultnya kita tinggal pilih, contoh pilih titik langsung keluar ya di bagian bawahnya sini ya, titik, centang gitu ya, panah ya, kemudian bundar, kotak dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa memilih atau menambahkan bullet yang memang sesuai dengan keinginan kita. Bisa mengarah ke define new bullet. Di sini kita tinggal masukkan simbolnya seperti apa. Kita tinggal pilih. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Cara menambahkan bullet. Nah, ini kan sering kita gunakan juga, tapi sampai sekarang pun masih ada yang belum paham atau bahkan belum tahu cara menambahkan bullet ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang numbering. Nah, numbering kalau kita biasanya membuat numbering kan umumnya seperti ini, tinggal kita ketik saja 1 titik gitu ya. Waktu kita tekan spasi, nah di sini langsung otomatis menjadi numbering. Buktinya apa? Di sini kalau kita klik angkanya, nah ini waktu geblok seperti ini artinya numbering yang ada di sini ini sudah terformat secara otomatis menggunakan numbering yang ada di menunya Microsoft Word. Beda cerita kalau seumpama masih seperti ini, nah tidak nyala ya, numberingnya tidak nyala, dan ini pun kalau kita klik masih kita bisa rubah ya, titiknya masih kita bisa hapus dan lain sebagainya. Nah beda dengan yang tadi ini ya. Nah ini kita waktu blok tidak bisa karena ini sudah satu kesatuan. Oke, seperti itu ya, itu cara menambahkan numbering. Bahkan formatnya pun juga bisa kita rubah. Nah di sini di sampingnya bullet ada numbering. Kita mungkin ingin menggunakan yang titik kurung gitu ya, atau mungkin Romawi lah. Kita tinggal sesuaikan aja seperti ini. Saya menggunakan contoh yang simple dulu aja, 1 titik. Tampilannya seperti itu. Contoh di sini saya beri keterangan
pendahuluan seperti ini ya. Kemudian di bawahnya contoh di pendahuluan ya, di pendahuluan. Nah, biasanya kalau membuat urutan seperti ini, yang nomor 2 contoh di sini ada tentang landasan teori gitu ya, teori. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, waktu di sini ternyata di pendahuluan ada 1.1 lah. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ini caranya. Waktu kita turunkan seperti ini, nah angka 2 sebetulnya kita bisa arahkan 2 ini dengan otomatis langsung masuk ke bagian bawah pendahuluan ya. Caranya yang pertama kita tekan tab dulu. Nah, waktu tekan tab, dia akan otomatis breakdown di mana A ini adalah bagian dari ya, bagian dari pendahuluan. Itu yang pertama. Yang kedua, A sendiri saya tidak menginginkan format yang A, tetapi saya menginginkan, lah ini yang saya ingin contohkannya. Saya menginginkan bahwa formatnya ini adalah 1.1 ya. Bagaimana settingannya ya? Yang pertama kita klik dulu ya, nggak usah diblok, diklik saja. Kemudian kita mengarah ke numbering, kemudian pilih define new number format. Oke, di sini ya. Kita tinggal pilih di sini, kita sesuaikan. Contoh, saya menginginkan formatnya di sini adalah 1. Kenapa kok 1? Karena ini di bawah 1. Kemudian di sini kita baru berikan keterangan 1. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita kosongi, bisa. Kemudian kita pilih number style-nya. Nah, seperti ini. Nah, apa artinya 1 yang bagian depan? Ini adalah settingan default kita, karena yang A ini nanti akan berubah menjadi 1 titik ya. Itu settingan default yang memang kita setting gitu ya, yang memang kita inginkan. Yang kedua, 1 di bagian belakang ini yang terblok abu-abu ini adalah akan otomatis terisi sesuai contohnya yang di sini. Jadi apabila kita breakdown lagi di sini, nanti akan otomatis akan keluar 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, ini formatnya. Jadi inilah cara bagaimana kita memformat apabila format penomorannya itu adalah 1 titik atau mungkin kalian ada format-format yang lainnya. Tinggal disesuaikan saja. Jadi kuncinya adalah digit yang pertama ini, kemudian pilih number style-nya, selesai. Untuk font dan lain sebagainya ya sesuai standar lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kita klik OK. Nah, saya contohkan di sini latar belakang gitu ya. Kemudian, nah waktu kita enter di sini, nah kita tambahkan saja contoh rumusan masalah. Kita bawahkan lagi, tambahkan batasan masalah. Nah, begini cara membuat daftar isi untuk penomorannya dan penggunaan paletnya ya. Semoga bisa dipahami. Ini yang pertama. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, yang kedua adalah saya akan tambahkan yang namanya tab gitu ya. Apa itu tabs ya? Tabs itu letaknya ada di bagian ini kiri, di bagian kiri pojok. Nah, di sini ada banyak jenis arti ya. Di sini ada banyak jenis arti. Ada left tab. Kemudian apabila kita klik kiri ada center tab. Kita klik kiri lagi berubah lagi akan jadi right tab. Kemudian kita klik lagi akan jadi decimal tab gitu ya. Kita klik lagi, nah di sini akan jadi bar tab. Nah kita klik kiri lagi lah, kita tinggal pilih saja klik kiri lah sesuai mana. Nah setiap kita klik tadi ada artinya. Apa artinya? Oke, ini artinya. Nah waktu kita klik kiri di bagian pojok sini tadi kan akan berubah sesuai waktu urutannya ya. Yang pertama left tab, waktu kita klik akan jadi center tab gitu ya.
kita klik lagi jadi right tab dan lain sebagainya. Nah, apa artinya? Nah, ini kalau left tab itu adalah tulisannya diketik setelah tanda left tab. Kalau center tab setelah tanda center tab gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Nanti silakan dibaca. Nah, saya contohkan aja, saya praktekkan, saya contohkan. Saya di sini akan menggunakan dua saja ya, left tab sama right tab. Oke, saya akan buka halaman saya tadi. Nah, contoh. Di sini pastikan harus keluar rulernya dulu ya, atau penggarisnya. Mungkin di video saya sebelumnya sudah saya membahas tentang setting margin itu ya, setting halaman kerja. Di sini juga saya beri biar bisa tampil ya. Kalau ada yang punya kalian rulenya tidak tampil lah, di sini view, nah tinggal centang saja. Kalau rulernya tidak dicentang kan hilang seperti ini. Nah, kalau rulernya dicentang, nah keluar kan. Oke. Contoh, saya contohkan. Saya menggunakan left tab ya, dimana left tab ini saya letakkan di angka 14. Nah, terlihat ya, ini left tab. Kemudian ada left tab lagi di angka 14,5. Oke. Kemudian saya tambahkan right tab di angka 15,5. Oke, sampai sini lihat ya. Saya ulangi lagi, di sini saya menggunakan left tab, saya letakkan di 14, kemudian left tab lagi ada di 14,5, kemudian ada right tab di 15,5. Oke. Apa fungsinya? Nah, namanya sudah jelas tab ya. Fungsinya saat kita klik tab di keyboard ya, di keyboard itu ada tab yang ada panahnya kanan kiri gitu ya, ada tulisannya tab itu. Apabila kita tekan tab, posisi kursor aja di sini, kita cek saat kita klik tab gitu ya, kita lihat kursornya ini, nah akan lari ke tab batas yang pertama. Berapa itu yang 14? Kemudian kita klik tab lagi, akan lari ke batas berikutnya. Kita kembali lagi, akan lari ke batas berikutnya. Nah, ini fungsinya tab ya, ini fungsinya tab. Ini juga digunakan waktu membuat daftar isi. Apa itu? Nah, ini ya, di sini bisa pahami ya, tab ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, fungsinya tab apa? Apabila digabungkan dengan yang namanya paragraf ya. Apabila digabungkan dengan yang namanya paragraf, di sini kita arahkan di paragraf, pilih di pojok kanan bawah ini ada panahnya di sini. Oke. Nah, ini ada menu paragraf ya. Kemudian kita pilih yang namanya tabs. Nah, oke, di sini kita lihat. Tadi saya memberikan left tab ada di 14, kemudian left tab lagi di 14,5, kemudian ada right tab di 15,5 gitu ya. Nah, di sini sudah tercatat 14, 14,5, 15,5. Oke. Sekarang saya berikan contoh bagaimana saya membuat yang tadi saya sampaikan di awal. Titik-titik itu tidak membuatnya di titik-titik di keyboard ditekan titik-titik, enggak. Kita bisa menggunakan paduan antara tabs dan paragraf. Nah, ini poin yang ketiga. Bagaimana cara menggunakannya? Oke. Apabila kita sudah membuat seperti ini, kira-kira titik-titiknya akan berhenti di mana? Di 14, 14,5 atau 15,5? Yap. Titik-titiknya akan berhenti di 14. Kenapa? Karena dari 14 ke 14,5 itu adalah jeda spasi. Ya, saya inginnya seperti itu. Kemudian dari 14,5 ke 15,5 ini adalah nanti saya akan gunakan penulisan halamannya. Ya. Oke, saya contohkan aja. Saya contohkan di sini, saya memilih di 14, saya klik 14. Kemudian left ya, alignmentnya left aja, standar saja. Kemudian di sini nih. Ada leader, ada titik-titik ini ya, kemudian ada minus-minus gitu ya, ada underscore. Kita pilih yang titik-titik,
kemudian kita oke. Nah, kelihatan ya. Oke, seperti ini cara membuatnya. Jadi kalau kita kita hapus seperti ini. Nah, kita kasih spasi, kemudian kita klik tab, apa yang terjadi? Nah, jadi titik-titik ini akan keluar otomatis sesuai settingan tab yang kita buat. Kira-kira seperti itu caranya membuat daftar isi. Kemudian kita tinggal klik tab lagi, kemudian klik tab lagi. Nah, di sini baru kita tulis halamannya. Contoh 10. Loh, kenapa kok 10-nya seperti ini? Kita lihat ya, contoh saya ngeklik 1, saya tambahkan 0, 10. Oke, nah inilah artinya right tab. Jadi angka yang dituliskan itu keluarnya karena ini right tab ya, right tab ya. Di sini angka atau huruf yang dituliskan itu berjalannya bukan ke belakang sini, tetapi ke left. Kenapa? Di sini dibatasi. Akan keluarnya seperti ini. Nah, dan batasnya pun sampai 14,5. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, disinilah fungsinya right tab. Mengapa saya menggunakan left tab yang ada di sini gitu ya? Nah, left tab yang ada di sini karena di sini untuk membatasi, batasnya saya nantinya kalau menulis halaman batasnya seperti ini. Sedangkan 14 ke 14,5 itu adalah spasinya. Spasi antara titik-titik dan halaman yang nantinya akan saya tulis di daftar isi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini selesai kan? Itu caranya bagaimana membuat daftar isi. Oke, saya tambahkan sedikit lagi. Di sini saya tadi setting untuk yang latar belakang ya. Oke, kursor saya masih ada di latar belakang. Kalian bisa lihat, kursornya masih ada di latar belakang. Sekarang saya letakkan di rumusan masalah. Kalian perhatikan di sini tabsnya. Saya letakkan kursornya di bawah. Nah, hilang kan? Mengapa? Karena di sini saya masih setting untuk yang baris ini. Caranya gimana? Biar yang bawah ikut. Nah, caranya sebetulnya sebelum saya ngetik ini semua, kita setting dulu baru kita ketik ke bawah. Sebetulnya cara paling gampang seperti itu. Tetapi kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini caranya gimana? Tinggal kita blok saja. Ini kita blok semua ya, arahkan mouse-nya. Kalau gini kan mouse-nya, nah ini kan mengarahnya ke sini, ke kursor ini. Nah ini pointernya ini arahkan ke sini sampai berubah ya, kelihatan ya, sampai melebihi halaman. Nah kemudian kita pilih format pointer, kita arahkan ke sini, bebas bawahnya. Oke, langsung tercopy ya. Apa artinya formatnya ini? Format pointer ini adalah mengcopy format settingan. Settingan yang memang ada di baris atasnya kita copy di sini tanpa merubah tulisannya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Bawahnya juga tidak ada. Oke, sama. Kita klik saja seperti ini. Kita arahkan bebas ya. Tidak harus kita blok ini. Langsung kita letakkan saja. Klik kiri satu kali. Selesai. Nah, ini sudah ada. Oke. Begitu caranya membuat daftar isi. Oke, yang paling terakhir, saat kita ingin membuat daftar isi, pastikan dulu Anda sudah men-setting halaman kerjanya. Itu yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Mulai dari setting kertasnya, marginnya, potret atau landscape, orientationnya dan lain sebagainya. Anda harus setting dulu, kemudian baru Anda membuat daftar isinya. Mengapa setting halaman kerja perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita menulis isi dari yang akan kita buat? Karena apabila kita tidak mulai setting halaman kerja dulu, tetapi kita mengetik dulu, yang terjadi adalah saat kita setelah mengetik membuat daftar isi, kemudian seperti ini ya, saya salah gitu ya, saya baru setting kertas, ini akan terjadi kacau settingannya. Oke, saya contohkan di sini. Ini tadi saya kan belum setting margin, belum setting apa ya, saya baru setting kertas. Nih, saya setting kertasnya A4. Nah, yang terjadi seperti ini, kacau bisa jadi. Ini kebetulan ukurannya masih lebih besar daripada yang memang settingan yang saya pasang. Apabila settingannya lebih kecil gitu ya, saya contohkan di sini orientationnya saya buat landscape, kacau yang terjadi. Nah,
ini halamannya lebih panjang, harusnya kan titik-titiknya ada di sini umpamanya ini kalau landscape. Nah kira-kira seperti itu yang saya maksud. Jadi pastikan dahulu Anda sudah setting halaman kerja dahulu, baru Anda mengetik data yang ingin Anda tulis di bekas kalian di Microsoft Word. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan kali ini, bagaimana tentang cara membuat daftar isi. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya.